Salah satu desa di Purbalingga hari ini mestinya akan datang, akan bergabung di kita di Kepoin Desa. Cuma last minute tadi sempat berkomunikasi Mas Sugito, ternyata sedang ada masalah dengan perangkat selulernya, sementara beliau tidak sedang ada di tempat. Jadi kayaknya nggak bisa gabung, jadi sayang sekali. Untuk mengantarkan obrolan kita kali ini, walaupun Mas Sugito nggak ada, kita akan lihat objek wisata Lembah Asri di Purbalingga dalam video tayangan berikut ini. Selamat datang di Desa Wisata Lembah Asri, Desa Serang. Nikmati keindahan alam yang dipadukan dengan kesejukan udara di kaki Gunung Slamet. Bagi pengunjung yang ingin lebih dekat dengan alam, Desa Wisata Serang menyediakan jalur untuk menikmati keindahan alam dengan berjalan kaki. Pengunjung dapat berkeliling untuk melihat pemandangan yang mengagumkan seperti Gunung Slamet, hamparan kebun buah stroberi dan sayur mayur, taman bunga, dan hutan pinus. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, Anda sudah bisa menikmati agrowisata Lembah Asri Desa Serang. Wisata Lembah Asri Desa Serang juga menyajikan sepeda gantung, becak air, taman bunga, taman bermain, spot foto, taman pinesan, gazebo, motor ATV, dan berkuda. Selain keindahan alam yang memanjakan Anda juga bisa memanjakan lidah dengan olahan khas Desa Serang, yaitu buah stroberi. Buah stroberi segar yang diolah dalam berbagai macam makanan khas ini dapat Anda peroleh di sepanjang toko di wisata Lembah Asri Desa Serang. Tidak hanya itu, berbagai pernak-pernik menarik juga disediakan untuk buah tangan keluarga dan orang-orang tersayang. Selalu ku rindukan desaku yang permai, desaku yang ku cinta. Selamat berwisata. Kami tunggu kedatangan Anda kembali bersama keluarga, kerabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang di sekitar Anda. Dan handai taulanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai.
desaku yang permai. Oke, itu begitu indahnya Lembah Asri yang ini adalah objek wisata yang dimiliki oleh BUMDes, dan 2 bulan ini objek ini sudah tutup, sudah tidak ada kegiatan. Dan tahun 2019 BUMDes Desa Wisata ini mampu menyetorkan pendapatan asli desa itu sampai 450 juta dari pendapatan bruto yang 3,4 miliar. Itu yang sudah disampaikan oleh Mas Sugito kepada kita. Dan beberapa tahun yang lalu kami dari tim TV Desa juga sempat datang ke sana karena memang taman stroberi dengan patung stroberinya itu salah satu bantuan dari Kementerian Desa yang kemudian kita sempat datang untuk melihat atau mengobservasi kemanfaatan dari bantuan yang diberikan oleh kementerian. Nah, berkembang luar biasa, dan yang menarik adalah ide-ide mungkin bisa dikatakan ide-ide liar ya. Ide-ide liar dari Mas Sugito ini adalah tentang bagaimana waktu itu sempat cerita ke kita ada satu ide atau ada satu semangat untuk membuat objek wisata ini cashless. Jadi kebetulan waktu itu sudah ada kerjasama dengan BNI kalau tidak salah. Kemudian informasi hari ini terakhir kemarin ternyata memang di objek wisata ini sudah cashless dengan menggunakan BNI. Mungkin kalau sekarang berarti masuknya ke link aja ya. Mestinya ini kita bisa diskusikan karena Mas Sugito belum tidak bisa bergabung, jadi kita tidak bisa berbagi cerita tentang itu. Tetapi yang menarik adalah ketika kemudian bagaimana mencari solusi atau memanfaatkan objek wisata yang kemudian benar-benar sepi karena memang tutup gitu kan. Nah, berikut ada satu video menarik. Jadi ceritanya objek wisata ini kemudian dimanfaatkan untuk karantina COVID-19. Jadi teman-teman perantau yang kemudian pulang itu dikarantinanya dalam satu tenda camping di mana? Tenda camping di lokasi wisata Lembah Asri. Kita akan lihat suasana tenda camping dari Lembah Asri yang dipakai untuk keperluan karantina. Mari. Oke, kerabat desa, sambil menunggu saya sedang mencoba menghubungi teman yang punya kompetensi bicara tentang pariwisata, yang punya kemampuan untuk kita bisa ajak diskusi. Ini pasti akan boring, pasti akan nggak asik kalau kemudian tidak ada lawan bicara. Kalau cuma saya saja yang bercerita kayaknya pasti nggak asik. Saya sedang usahakan mencoba mengontak beberapa teman untuk ada di forum ini. Semoga nanti segera ada bergabung. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang saya bisa tangkap dari Mas Gito ini adalah waktu kita ketemu, mimpi-mimpi atau obsesi-obsesinya tentang desa mandiri berbasis wisata
ini sangat luar biasa. Jadi pada saat ketemu kita sempat kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Gito ini. Jadi Mas Gito sempat menceritakan bahwa desanya ini pada saat Pilkades tidak banyak yang atau bahkan tidak ada yang tertarik untuk menjadi kepala desa karena memang tidak ada bengkok dan kemudian tidak ada potensi apapun yang kemudian mungkin bisa menjadi pendapatan tambahan kecuali pendapatan yang diterima dari kabupaten. Nah ini yang kemudian membuat tidak ada yang tertarik untuk mencalonkan diri. Akhirnya Mas Gito ini yang berbasis awalnya sebagai ada di Jakarta kalau nggak salah, kemudian sempat kembali mengembangkan bisnis di pertanian, akhirnya kemudian terpanggil untuk maju dan mengembangkan waktu itu masih namanya rest area taman buah. Sekarang sudah menjadi namanya sudah menjadi Lembah Asri. Ada yang disampaikan Mas Gito waktu itu yang menurut saya luar biasa adalah bagaimana membuat dia menyampaikan bahwa di tempat tertentu di tempat lereng gunung itu akan dibuat satu tempat di mana orang bisa merasakan turunnya kabut. Nah, ketika masuk di tempat itu merasakan sensasi kabut itu turun dan mengenai badan atau mengenai teman-teman yang masuk itu, maka kemudian dicaslah di situ, berbiayalah di situ. Jadi ini menarik. Jadi saya melihat Mas Gito ini ide-idenya liar, tapi masuk akal, bisa dikerjakan, dan terbukti perkembangan dari lokasi ini sangat luar biasa yang kita bisa lihat dari video tadi. Cuma sayang kalau memang sedang tutup ya otomatis. Nah, pilihan menarik berikutnya adalah ketika kemudian ada pandemi COVID, itu terpikir untuk kemudian karantina dilakukan di camping atau di tenda-tenda. Nah ini luar biasa menurut saya, ide luar biasa ketika saya tanya idenya dari mana ketika kemudian ada dibikin camping dan seterusnya. Simple, bahwa ya karena memang kita tutup nggak ada kegiatan ya akan lebih baik kalau kemudian dimanfaatkan untuk keperluan itu. Jadi teman-teman yang memaksakan diri mudik, mungkin dalam tanda petik memaksakan diri mudik, karena memang saya termasuk yang masih kurang sepakat untuk pelarangan pulang kampung, karena teman-teman yang di perantauan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa bertahan dan pemerintah juga sepertinya masih belum bisa full untuk mensupport atau masih ada hal-hal yang kemudian ternyata terbukti bantuan juga tidak tepat sasaran atau mungkin mereka mengajukan permohonan bantuan juga tidak ada ruang untuk bisa berkomunikasi. Jadi saya pikir ya pulang ke kampung ya salah satu pilihan ketika memang sudah tidak ada pekerjaan di rantau, jadi ber-KTP daerah ketika pulang. Nah sekarang ada aturan kemudian mereka harus dikarantina selama 14 hari. Pilihannya adalah kemudian di beberapa kabupaten, di beberapa desa juga sudah menyiapkan tempat karantina, sudah menyiapkan tempat karantina. Nah, dari tempat karantina ini desa Serang, kalau tidak salah Serang ya, bukan Sarang. Desa Serang ini kemudian
menginisiasi karantina dalam bentuk tenda. Nah ini menarik. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung supaya bisa melihat tendanya apa, ruang karantinanya dengan camping itu seperti apa, kita akan apa putar ulang tadi yang apa camping, tempat camping ya. Mas Slamet biar menyiapkan ini operator kita, Mas Slamet. Silakan diputar ulang yang tempat camping tadi supaya teman-teman yang baru bergabung bisa melihat bagaimana suasana. Saya sedang berada di Desa Serang, di salah satu tempat karantina yang ada di Desa Serang. Jadi Desa Serang ini cukup kreatif, jadi membuat tempat karantina yang menarik, yaitu ada beberapa tenda-tenda di hutan-hutan pinus ini yang nanti akan ditujukan untuk para pemudik yang datang ke Desa Serang. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar para pemudik disiplin dan tentunya mampu mencegah penyebaran dari COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Matur nuwun, sukses kreatif. It's true. Di Desa Serang ini kami menyiapkan karantina di tenda karena kita mempunyai hutan dan camping ground. Sementara di objek wisata ini sedang ditutup, jadi kita manfaatkan buat tempat karantina. Untuk tenda yang sudah didirikan ada 12, tapi kita masih punya stok tenda yang belum kita dirikan. Adapun ODP yang ada di Desa Serang ada 251 yang sudah lepas ODP, ada 13 orang. Dan yang kita masukkan di sini biasanya yang tidak betah atau tidak kerasan di rumah. Kemarin ada 2 orang kita tarik dimasukkan di tenda karantina ini. Suasana camping, tempat apa karantina menarik. Jadi kreatif ini Mas Sugito ini, Kepala Desa Serang. Dan informasinya Mas Sugito sekarang menjabat yang ketiga kalinya. Jadi berkah Undang-Undang Desa, Kepala Desa bisa 3 kali. Nah ini Mas Sugito karena memang prestasinya bisa menjabat untuk yang ketiga kalinya. Saya sedang berusaha berkomunikasi dengan teman dari Desa Wisata Institute, mungkin bisa bergabung. Semoga bisa bergabung, jadi nggak boring juga lihat saya melulu ngobrolin apa Desa Wisata Serang. Jadi memang cara Desa Serang menyelamatkan pendapatan asli desa mungkin tidak bisa akan terselamatkan penuh, tetapi setidaknya kalau kemudian kita berharap bahwa di bulan Juli mungkin bisa di bulan Juli bisa bisa kembali normal, mungkin target seperti tahun kemarin bisa memberikan pendapatan asli desa sampai 450 juta, mungkin sangat mungkin terjadi. Tetapi kalau ini sampai September atau mungkin bahkan ada isunya sampai akhir tahun ini, saya nggak bisa membayangkan nasib teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata. Saya juga nggak bisa membayangkan nasib wilayah-wilayah yang kemudian harus pembatasan sosial berskala besar sampai akhir tahun. Apa mampu juga pemerintah untuk menanggulangi itu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya mesti optimis, selalu mencari solusi-solusi, mencari alternatif-alternatif.
karena Mas Gito nggak bisa hadir, saya mengundang teman-teman yang bisa bergabung di Zoom kita, ID meeting tanpa password 801-802-1234. Silakan kalau memang ada yang tertarik untuk bergabung, kita bisa sharing, kita bisa berbagi cerita. Saya juga sedang mencoba mengundang teman-teman karena memang mendadak seperti ini, saya yakin juga beberapa dari teman-teman juga sudah punya agenda, dan memang informasi dari Mas Gito juga last minute tadi, kurang 15 menit tadi menyampaikan ternyata perangkat smartphone-nya ada masalah, nggak bisa melakukan install, hang, ya suka nggak suka, nasib memang. Hari ini mungkin harus saya terus ada di layar ini, tapi kalau saya pikir kurang asik juga memang untuk sampai di 1 jam ke depan. Saya minta izin, mungkin kita akan lihat kalau sampai di 10.30 nanti atau setengah 11 tidak ada kawan-kawan yang bergabung di Zoom, mungkin saya akan akhiri Kepoin Desa, dan kita akan ketemu di sesi yang lain, karena memang insya Allah hari Rabu juga sudah ada yang siap mengisi, teman dari hari Rabu itu kalau tidak salah kita nanti akan kedatangan tamu dari Bali. Dari Bali akan mendiskusikan, coba saya cek dulu untuk hari Rabu kita siapa yang akan mengisi. Oh iya, tanggal 6 hari Rabu ini bicara tentang ada teman kita dari Bali, jadi akan mendiskusikan tentang menjaga alam untuk ketahanan desa dari konservasi internasional Indonesia. Ada Mas Iwan Dewantama. Jadi Mas Iwan Dewantama ini aktivis di konservasi, akan berbagi cerita tentang bagaimana perlunya konservasi untuk ketahanan desa, baik bicara tentang sumber alam, pangan, maupun mitigasi bencana. Ini sesuatu yang luar biasa, kita akan eksplor besok, kita akan gali lebih dalam informasi. Ini ada Mas Hanif, kita akan coba minta untuk bisa gabung. Kita kembali lihat video Lembah Asri berikut ini. Selamat datang di Desa Wisata Lembah Asri, Desa Serang. Nikmati keindahan alam yang dipadukan dengan kesejukan udara di kaki Gunung Slamet. Bagi pengunjung yang ingin lebih dekat dengan alam, Desa Wisata Serang menyediakan jalur untuk menikmati keindahan alam dengan berjalan kaki. Pengunjung dapat berkeliling untuk melihat pemandangan yang mengagumkan seperti Gunung Slamet, hamparan kebun buah stroberi dan sayur mayur, taman bunga, dan hutan pinus. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau,
Anda sudah bisa menikmati agrowisata Lembah Asri Desa Serang. Wisata Lembah Asri Desa Serang juga menyajikan sepeda gantung, becak air, taman bunga, taman bermain, spot foto, taman pinesan, gazebo, motor ATV, dan berkuda. Selain keindahan alam yang memanjakan Anda juga bisa memanjakan lidah dengan olahan khas Desa Serang, yaitu buah stroberi. Buah stroberi segar yang diolah dalam berbagai macam makanan khas ini dapat Anda peroleh di sepanjang toko di wisata Lembah Asri Desa Serang. Tidak hanya itu, berbagai pernak-pernik menarik juga disediakan untuk buah tangan keluarga dan orang-orang tersayang. Selalu ku rindukan desaku yang permai, desaku yang ku cinta. Selamat berwisata. Kami tunggu kedatangan Anda kembali bersama keluarga, kerabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang di sekitar Anda. Dan handai taulanku tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai, desaku yang permai. Oke, kembali di Kepoin Desa. Jadi alhamdulillah ini puji Tuhan, terima kasih tertolong saya dengan teman baik, sahabat yang belum pernah ketemu langsung, tapi kita sudah komunikasi lewat online. Teman dari Desa Wisata Institute menyelamatkan acara saya hari ini karena Mas Gito mendadak nggak bisa gabung. Kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan Mas Hanif dari Desa Wisata Institute yang di TV Desa juga kita setiap sore ngabuburitnya Desa Wisata Institute kita live-kan di situ. Untuk yang pengen gabung juga di deskripsi juga ada, tinggal ngeklik langsung masuk ke linknya registrasi untuk webinar. Selamat pagi Mas Hanif. Ya, selamat pagi Bapak. Aduh, matur nuwun sangat, saya sudah dibantu ini 30 menit. Saya tadi udah ngocol nggak karuan karena memang programnya 1 jam 30 menit nggak ada lawan bicara. Waduh, alhamdulillah ini. Mas Hanif, ini saya pengen berbagi cerita sedikit. Kita mengangkat tema tentang bagaimana satu desa mencari solusi ketika desa wisatanya itu harus tutup, sehingga pendapatan asli desa yang bersumber dari objek wisata ini kan ketika 2 bulan ini tutup udah kebayang nih, bisa jadi tembus kan gitu. Nah, informasi terakhir dari Pak Kades itu tahun 2019 omsetnya 3,4 miliar, kemudian mampu memberikan kontribusi ke desa itu 450 juta. Menurut saya ini luar biasa, artinya sempat saya ngobrol dengan Pak Kades ini, Mas Gito, bahwa dia sempat menyampaikan bahwa Mas, kita kan nggak bisa mengandalkan dana desa. Pada saatnya kita tidak ada dana desa, kita harus sudah bisa mandiri, sehingga impian membesar pendapatan asli desa itu dengan desa wisata. Nah, ketika kena hajaran COVID ini, ini pasti berasa luar biasa kan gitu. Ya. Nah,
Desa Wisata Institute pasti sangat pasti sangat memahami kondisi-kondisi desa-desa wisata dan seterusnya. Mas Hani boleh berbagi cerita nih, ketika teman-teman yang punya desa wisata atau yang mengelola tempat-tempat wisata dengan kondisi COVID kayak gini secara khusus desa wisata, konklusi apa nih yang mungkin bisa ditawarkan atau bisa disarankan? Jangan sampai kemudian tutup 2 bulan nggak diurus pas COVID-nya selesai ternyata tempatnya sudah kacau balau dan seterusnya kan gitu. Iya. Silakan Mas Ari, monggo. Ya, terima kasih Pak Suryo Koco, ditodong mendadak sekali ya. Iya, pada intinya tidak dapat dipungkiri ya, keadaan pandemi ini kita melakukan survei di 97 titik, Pak. 97 titik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada juga di Bali, di Yogyakarta, di Kepulauan Bangka, di Kalimantan. Kita melakukan 97 titik itu survei untuk tujuannya adalah melihat sejauh mana sih desa wisata ini menghadapi COVID, dan hampir 99% itu memang menutup usahanya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa tentu omset yang misalnya desa mengandalkan dari industri pariwisata ya, itu pasti berkurang gitu. Bahkan yang saya katakan kemarin sudah dibahas di kelasnya webinar Desa Wisata Institute, Pak Triharjono selaku pengelola BUMDes di Desa Wisata Bleberan, itu yang biasanya 2M per tahun, itu tahun ini aja mau mencapai 500 juta itu susah akibat COVID gitu. Jadi ada 99% dari 97 desa wisata yang kita survei itu sudah menutup usaha wisatanya. Cuma menariknya lagi Bapak, jadi kita mensurvei seberapa jauh sih sebergantungan masyarakat desa wisata ini terhadap industri pariwisata. Ternyata dari hasil survei itu menunjukkan bahwa hanya 11,3% itu yang hanya bergantung kepada pariwisata. Artinya sisanya itu masih punya profesi utama, seperti bertani, berkebun, kemudian beternak, budidaya ikan, kerajinan. Artinya memang semata-mata pariwisata ini bukan sebagai domain profesi utama. Inilah keunggulan dari desa wisata, bahwa masyarakat tentunya dengan adanya COVID ini tentunya mengistirahatkan agenda-agenda wisata, aktivitas wisata, seperti itu. Nah, kalau ditanya usaha apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk menangani COVID ini, tentunya momentum COVID ini bukan berarti desa wisata itu harus berdiam diri. Pemerintah desa bukan berarti harus berdiam diri untuk menanti COVID ini selesai. Gitu. Kemudian tidak melakukan apa-apa, kemudian mati gaya gitu ya. Justru momentum pandemi ini harus dijadikan sebagai usaha-usaha untuk melakukan peremajaan desa wisata. Peremajaan itu artinya apa? Bisa mulai dari perbaikan atau perawatan fasilitas destinasi, perbaikan MCK, misal ada yang rusak, kemudian perbaikan jalan. Nah, tentunya perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan dengan model padat karya, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Desa dan Pak Jokowi gitu ya. Kemudian peremajaan lain adalah meningkatkan keterampilan. Sejauh ini tentu kita lihat bahwa SDM pariwisata itu di desa wisata tentu masih banyak kekurangan dalam hal kemampuan memandu misal, kemudian kemampuan berbahasa Inggris, kemudian storytelling, kemudian pelayanan prima, pengemasan homestay, kuliner, dan segalanya. Nah, dengan adanya momentum ini, pandemi COVID ini, kita sudah banyak kelas nih. Mulai dari adanya prakerja, kemudian Desa Wisata Institute mengadakan webinar setiap hari, bentuknya pelatihan dan segalanya. Dan masih banyak tentunya di luar sana yang mengadakan agenda-agenda serupa, pelatihan, seminar, kemudian diskusi. Nah, ayo teman-teman sekalian, jadikan ini sebagai momentum kita untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Kita melihat bahwa kita nggak seorang diri yang merasakan keterpurukan di masa pandemi COVID ini. Masih banyak kok teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama gitu. Bahkan keterpurukannya lebih dari itu. Bahkan ada yang terkena PHK, kemudian benar-benar usahanya benar-benar mati. Artinya memang kita nggak sendirian. Kita masih banyak teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama. Untuk itu, agenda-agenda ini saya ajak kepada teman-teman untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa melakukan peningkatan skill, pengetahuan, keterampilan gitu. Kan banyak tuh Kementerian Pariwisata aja bahkan membuka kelas, ada pelatihan spa online, kemudian
pelatihan bahasa Inggris online. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang online dan bisa diakses secara gratis gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan desa? Yaitu pengelola-pengelola desa wisata, ya kalau bisa, kalau memiliki kesempatan, yuk kita akses pelatihan-pelatihan itu secara masif gitu, secara rutin gitu. Jarang loh ada pelatihan-pelatihan online yang gratis gitu. Kalau nggak masa-masa kayak gini, gitu. Biasanya itu pelatihan-pelatihan itu bayar gitu kan. Iya, iya, Kalau iya. nggak bayar biasanya hanya perwakilan gitu kan. Satu desa Mm-mm. cuma diambil 2 orang gitu. Nah ini sudah digratiskan, ayolah kita sama-sama untuk menjadikan momentum ini menjadi waktu kita untuk belajar. Ya itu tadi yang saya maksud adalah peremajaan di dalam destinasinya, peremajaan di bidang manusianya atau lembaganya, dan tentunya di bidang pemasaran. Nah, saya katakan kepada teman-teman sekalian, untuk pemasaran yang bersifatnya itu langsung, misal, yuk datang ke tempat kita, itu dihentikan dulu. Pemasaran yang tepat untuk periode ini, gitu ya. Kalau saya membaca hasil analisis dari Singapura, bahwa pandemi COVID ini di Indonesia sendiri, itu akan berakhir pada bulan September, gitu ya. Mudah-mudahan kita berharap September ya itu ngeri juga ya Mas, kalau September berarti kita cuma punya waktu tahun ini Oktober, November, Desember 3 bulan, artinya 12 bulan, hanya cuma berapa bulan, pasti nggak mungkin nutup target apa kalau Nah, kita bicara target betul. Kalau kita target bicara target pendapatan omset ya. ya, ekonomi ya. Ya itu tadi, Pak. Jadi kalau saya baca itu analisisnya dari Singapura ya. Semua negara dianalisis dan Indonesia itu 100% pandemi ini berhenti itu pada bulan September. Artinya kita masih punya banyak waktu gitu untuk merenungi diri gitu ya, untuk melakukan perbaikan destinasi, kemudian peremajaan itu untuk bisa melakukan agenda-agenda pemasaran yang sifatnya soft selling gitu ya. Saya katakan soft selling karena apa? Inilah kekuatan desa wisata. Kekuatan desa wisata itu berbeda dengan objek wisata, Pak. Misal objek wisata, misal kayak contohnya di Bali, Garuda Wisnu Kencana itu kan objek wisata gitu ya. Tanah Lot itu objek wisata. Kalau desa wisata apa sih yang dijual? Aktivitas masyarakat desa, kehidupan masyarakat desa. Nah, aktivitas itulah yang memiliki storytelling yang kuat gitu. Dan storytelling itu jika dikemas dengan bagus, dengan apik gitu ya, itu pasti akan menjadi konten yang kemudian istilahnya tabungan konten lah, tabungan konten desa wisata untuk kemudian bisa mengundang wisatawan. Ya tabungan konten ini ya harus ditabung dari sekarang gitu ya, harus diupload dari sekarang. Bagaimana sih aktivitas masyarakat desa menangani COVID dan agenda-agenda lainnya, dan itu tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman desa wisata untuk kemudian tetap eksis gitu ya. Tidak kemudian dengan adanya pandemi ini kemudian benar-benar mati suri atau apa tanpa aktivitas. Justru teman-teman wisatawan di luar sana yang pernah berkunjung ke tempat kita itu justru seperti punya rasa penasaran gitu. Kabar desa wisata yang pernah saya kunjungi itu gimana ya? Dan salah satu media komunikasi yang paling cepat, paling tepat menurut saya adalah sosial media gitu. Nah, teman-teman wisatawan itu pasti ingin gitu melihat kabarnya, kemudian tuan rumah homestay-nya gimana, Bapak itu tempat tinggal homestay saya itu gimana kabarnya gitu ya. Desa wisata itu gimana ya kabarnya, apakah benar-benar lockdown, kemudian gimana, ekonominya seperti apa gitu. Nah, dengan sosial media itu kita manfaatkan gitu. Sampaikan kabar-kabar terkait tentang kondisi sekarang gitu. Kabar-kabar apa? Ya kabar-kabar yang positif tentunya. Modal-modal sosial masyarakat itu seperti gotong royong. Kemudian misal kalau di desa wisata saya, di desa wisata Bramoninan ini, masyarakat justru dengan adanya pandemi ini menanam sayuran, gitu. Tanaman obat keluarga. Gitu. Nah, itulah yang kita sampaikan. Gitu. Jadi usaha-usaha itu yang kita sampaikan ke masyarakat melalui media sosial. Jadi seperti itu, Pak. Ada banyak sebenarnya strategi-strategi yang bisa dilakukan. Kalau kita mau belajar dari Bleberan, itu masyarakat yang terdampak, khususnya yang pelaku usaha wisata itu dilibatkan dalam pembuatan masker. Kemudian dilibatkan dalam pembuatan empon-pon. Empon-pon kalau di tempat kami itu kayak semacam wedang jahe. Kemudian pokoknya minuman-minuman tradisional yang menghangatkan badan. Empon-pon. Masyarakat dilibatkan. Bahkan pemesannya dari mana? Dari luar daerah bahkan. Sampai Kalimantan, dari Jakarta. Artinya apa? Usaha-usaha ini justru malah menjadi backupan ekonomi yang mengandalkan pariwisata gitu ya. Kemudian ada lagi kalau di desa itu kan jauh dari jangkauan GoFood misal. Teman-teman desa itu membuat
membuat grup sendiri, kemudian bagi masyarakat yang kesulitan untuk memesan makan di luar, itu bisa melalui grup. Dan itu udah ada petugasnya, tinggal membayar. Ya, jadi tentunya strategi-strategi ini bisa menggerakkan ekonomi, tetap hidup gitu ya. Walaupun ya tidak seberapa seperti pariwisata. Intinya ya tidak membuat masyarakat itu kemudian mati gaya, terus mati kreasi, mati inovasi. Tentu hal ini justru jadi momentum untuk melakukan peremajaan itu tadi, Pak. Begitu, Pak Suryoko. Tiga yang saya coba tadi catat. Satu, tentang bagaimana peremajaan objek ya, artinya peremajaan desa wisata itu bisa kemudian ini masuk dalam agenda, karena ini desa wisata, masuk dalam agenda untuk padat karya tunai desa, artinya dikerjakan bareng-bareng sehingga dampak terhadap COVID ini juga terselesaikan dengan menggunakan dana desa yang bukan BLT itu BLT dana desa, tetapi padat karya tunai kemudian mengerjakan untuk agenda peremajaan objek. Yang kedua upskill mungkin ya, meningkatkan keterampilan dengan berbagai macam cara, artinya dengan media-media online yang banyak gratis dan seterusnya. Ya, ini bagian yang kemudian menarik untuk kemudian teman-teman di desa wisata meningkatkan kapasitasnya, belajar bahasa Inggris lah, atau mungkin belajar kegiatan-kegiatan yang mendukung keberadaan desa wisata. Yang ketiga adalah tetap melakukan pemasaran, artinya tetap melakukan updating dari kondisi desa wisata. Dan yang menarik tadi Mas Hanif sampaikan membedakan antara objek wisata dan desa wisata. Ini buat saya menarik sekali, karena memang kadang-kadang mungkin objek wisata di desa itu kemudian dianggap kemudian desa wisata. Artinya desa punya objek wisata, kemudian pemahamannya adalah desa ini adalah desa wisata. Mestinya bukan seperti itu kan gitu ya. Nah, untuk yang desa wisata, maka kegiatan-kegiatan aktivitas terkini masyarakat di desa itu kegiatannya apa dan seterusnya, itu mungkin bisa menjadi materi untuk kemudian melakukan soft selling atau menyampaikan kabar-kabar terkini gitu. Kabar-kabar terkini, desa kita, desa wisata ini ketika ada COVID, kami melakukan tanam empon-empon atau kami melakukan apa dan seterusnya, sehingga teman-teman yang pernah datang kemudian melihat bahwa desa survive, desa masih tetap oke dan seterusnya. Mungkin itu ya Mas Hanif ya. Betul, Pak. Jadi ini yang kayaknya perlu, walaupun waktunya nggak sepanjang kalau pas kelas online atau apa, tapi kayaknya perlu ini Mas Hanif mencoba membongkar sedikit ilmu ke teman-teman kita tentang membedakan desa wisata dan objek wisata. Ini menarik nih Mas. Karena kan kayak saya sempat lihat di satu desa kemudian ada kelompok sadar wisata bekerja sama dengan perhutani, kemudian memanfaatkan hutan dan seterusnya. Itu kan berarti objek wisata, karena memang masyarakat desa mungkin nggak terlibat secara langsung. Nah, konsep desa wisata itu mestinya yang seperti apa nih Mas Hanif? Dan kalau bicara objek udah ketahuan lah, objek wisata ada di desa, ada kolam renang, ada apa, itu berarti objek wisata di desa. Tapi kalau konsep desa wisata mestinya yang kayak apa nih Mas Hanif? Oke, kalau secara harfiah, secara arti ya, desa wisata itu kan bisa diartikan sebagai integrasi antara atraksi dan akomodasi. Artinya apa? Atraksi ini bermacam-macam bentuknya. Ada bentuknya potensi, kemudian yang buatan pun ada, alam ada, budaya ada, kemudian diintegrasikan dengan adanya akomodasi. Akomodasi di sini apa? Tentunya yang membedakan objek wisata dengan desa wisata itu adalah desa wisata itu memiliki homestay. Nah, kita lihat lagi teman-teman gitu. Apakah desa wisata kita sudah memiliki homestay atau bukan gitu. Nah, homestay di sini kan pengertiannya juga cukup banyak. Nah,
Homestay ini apa? Homestay ini adalah tempat tinggal sementara yang disewakan untuk wisatawan tanpa memisahkan antara induk semang dan wisatawannya. Tanpa memisahkan antara tuan rumah dan tamunya. Gitu. Jadi tamu tetap ada di homestay. Gitu, ya. Berarti konsep homestay itu mestinya adalah orang nginep dia sebagai tamu dari rumah itu. Iya, betul. Jadi induk semangnya itu tidak ngungsi dan bahkan induk semangnya itu harus ada juga di homestay gitu. Karena di homestay ini akan banyak belajar wisatawan. Misal terkait mungkin kalau di tempat kami di Jawa itu kan ada dapur yang itu masih tradisional banget ya. Tidak menggunakan minyak tanah, tidak menggunakan gas, tapi masih menggunakan tungku gitu. Masih menggunakan kayu bakar. Nah, wisatawan tuh justru diajak di sana. Diajak untuk menikmati bagaimana cara masak menggunakan kayu bakar. Dan itu susahnya minta ampun itu. Kemudian wisatawan itu diajak makan bersama dengan tuan rumah. Jadi itulah ada unsur edukasi di sana. Edukasi bagaimana menjadi masyarakat desa yang tinggal di rumah induk semang itu. Itu tadi pertama yang membedakan adalah jadi adanya integrasi antara aktivitas atau atraksi dengan akomodasi. Kemudian yang kedua ini kepemilikan masyarakat modalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adanya homestay. Seperti itu. Itu yang membedakan objek wisata dengan desa wisata. Mas Hanif, ini ada chat di YouTube kita menyampaikan bahwa jadikan wisata hanya sampingan, bukan yang utama. Ini kayaknya mirip dengan apa yang tadi disampaikan hasil penelitiannya Mas Hanif ya? Betul. Jadi seperti itu Pak. Jadi, memang di desa wisata ya, khususnya yang saya pelajari itu dari teman-teman desa wisata yang sudah mandiri ya statusnya, itu memang pariwisata itu bukan menjadi domain prioritas. Artinya memang mereka masih memiliki pekerjaan utama di luar pariwisata. Misal bertani, kemudian misal berkebun, beternak, budidaya, kerajinan, mereka tetap melakukan itu tetap itu. Bukan kemudian beralih profesi ketika adanya desa wisata ini. Gitu. Mereka tetap yang memiliki kerajinan atau pengrajin itu tetap membuat kerajinan. Ketika ada wisatawan itu justru menjadi bonus gitu ya. Yang bertani tetap bertani gitu. Lahannya tetap nggak berkurang gitu ya. Bahkan bisa bertambah gitu ya. Nah, jadi dengan adanya desa wisata ini justru tidak menghilangkan atau menggeser profesi-profesi utama masyarakat di desa gitu. Masyarakat yang tentunya agraris dulunya gitu ya. Itu. Artinya bahwa konsepsi desa wisata itu sebenarnya lebih dalam konteks bahwa kehidupan desa itu yang membuat orang tertarik untuk datang dan kemudian ketika mereka datang mau nginep ya ada tempat, artinya warga juga bisa menampung mereka, bisa kalau mau nginep di sini hitungannya seperti apa dan seterusnya. Jadi bukan kemudian orientasinya mendatangkan banyak orang dan mengandalkan kedatangan orang itu ya Mas. Iya betul. Jadi kalau kami menggambarkan begini Pak, dengan mengembangkan desa wisata, pertama kita mencari pahala gitu ya. Karena apa di desa wisata itu kita pertama mendatangkan tamu, membuat tamu senang itu kan berpahala gitu. Membuat tamu tersenyum itu kan berpahala gitu. Kemudian konsep-konsep desa wisata itu kan sebenarnya konservasi budaya, konservasi alam, konservasi lingkungan ekologi gitu. Dan itu justru kita tahu bahwa di dalam ajaran agama apapun mengkonservasi alam, budaya dan segala itu justru berpahala itu. Kemudian yang kedua ketika datang wisatawan itu justru menambah saudara. Gitu. Jadi kita berharap dengan ada wisatawan itu kita menambah keluarga, menambah saudara. Nah, syukur-syukur ketika datangnya wisatawan itu membawa uang dan menyejahterakan masyarakat desa seperti itu. Jadi konsep kita itu yang pertama cari adalah pahala, Pak. Kalau di desa wisata itu. Ya, bentuknya banyak ya pahala itu menyenangkan orang lain, kemudian gotong royong, kemudian dengan ada desa wisata kan kemudian sifat-sifat modal sosial gotong royong ini kan semakin hidup gitu ya. Kemudian itu tadi konservasi alam, budaya. Nah, kemudian syukur-syukur wisatawan itu datang itu ya untuk kita menambah saudara. Kemudian kalau syukur-syukur wisatawan itu datang membawa uang dan kemudian bisa menyejahterakan masyarakat desa. Itu sih.
konsep kalau kami berbagi konsep dengan teman-teman. Artinya memang konsep desa wisata itu lebih pada bagaimana desa ini menarik untuk kemudian orang datang dan kemudian menikmati kehidupan yang ada di Iya, situ apa adanya. apa adanya, bahwa kemudian oke, kalau atraksi-atraksi mungkin lebih dalam konteks itu memang bagian dalam ritual di desa umpamanya. Iya, Oh, atraksi bersih desa mungkin, atau atraksi iya, apa dan seterusnya, yang itu dikabarkan bahwa oh kami kalau setahun sekali melakukan agenda ini, nah ini dikabarkan. Jadi mungkin mereka-mereka jadi tertarik untuk lihat kayak apa sih, oh seperti ini dan seterusnya, tahun depan akan datang lagi dan betul. seterusnya. Mungkin itu ya ide atau konsepsi desa wisata. Kemudian memang seperti yang disampaikan Mas Amar Kamdevi ini, bahwa ya wisata hanya jadi sampingan bukan utama. Betul. Jadi memang masyarakat ya tetap melakukan kegiatan atau aktivitas utamanya mereka, cuma mungkin menjadi menjadi daya tarik untuk kemudian orang datang ke situ. Iya. Mas, kurang 5 menit ini tanpa terasa ini alhamdulillah aku ditolong Mas Hanif untuk bisa menyelesaikan program ini. Jadi Mas Hanif, aku mungkin sedikit berbagi cerita. Di TV Desa setiap hari Senin sampai Jumat kita jam 10 sampai jam 11 kita memang mencoba mengangkat obrolan tentang pedesaan. Jadi program acara kita Kepoin Desa, jadi kepo tentang desa. Kita sempat diskusi dengan teman-teman dari teman-teman dari objek yang punya objek juga, ada juga yang memang mengembangkan bagaimana dia menjadi aktivis untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Dan besok kita akan berdiskusi kita akan kedatangan tamu dari Bali, itu bicara tentang konservasi, bagaimana ketahanan bagaimana dengan konservasi maka ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan bencana itu desa mestinya cukup kuat ketika memperhatikan konservasi. Tetapi saya nggak tahu persis akan diceritakan seperti apa karena beliau aktif di konservasi internasional untuk yang di Indonesia dari Bali. Insya Allah besok akan kita diskusi. Jadi Kepoin Desa dari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 kita berusaha mendatangkan teman-teman yang kemudian mendiskusikan tentang desa, baik kehidupan desa, tentang bisnis desa ataupun hal-hal lain yang mungkin menyangkut kebijakan-kebijakan tentang desa. Aku terima kasih sekali ke Mas Hanif sudah berkenan ngisi di forum kita, dan aku juga terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk bisa nge-share webinar ngabuburit yang tiap hari. Aku sih membayangkan ini kerja luar biasa ini seri ngabuburitnya tiap hari dengan banyak tokoh ini, jaringannya luar biasa. Kapan kalau suasananya sudah suasananya sudah damai, pengen juga main ke Jogja. Saya ada di Jakarta Mas Hanif, walaupun sebenarnya asli di Semarang, kemudian keluarga lahir besar saya di Temanggung, jadi kalau ke Jogja juga dekat. Temanggung kemarin kita juga sempat mendiskusikan dengan beberapa teman kepala desa untuk mengembangkan objek mungkin ya. Kalau konsep yang saya tangkap dari Mas Hanif, maka kayaknya saya masih dalam konteks bicara mengembangkan objek, belum bicara dalam konteks desa wisata. Harus banyak berguru, saya harus selalu ngikutin ngabuburitnya supaya dapat pencerahan ilmu dari teman-teman Desa Wisata Institute. Mungkin 1-2 menit ini Mas Hanif bisa berbagi cerita tentang Desa Institute dan mungkin ada ajakan-ajakan tertentu ke teman-teman audiens kita. Silakan. Iya. Terima kasih Pak. Jadi Desa Wisata Institute ini sebenarnya organisasi sosial ini yang kami rintis, ada 7 orang. Kebetulan perintisnya itu justru berasal dari desa-desa wisata. Jadi kita punya misi yang sama untuk
bisa menjadikan desa-desa di Indonesia itu mandiri, seperti contohnya di Penting Sari, di Ngelanggeran, dan desa-desa wisata lainnya. Kita ingin berbagi sebenarnya, berbagi kepada teman-teman sekalian yang memiliki semangat yang sama, misi yang sama untuk membangun desa, apapun itu outputnya, boleh pariwisata, boleh pertanian, boleh peternakan. Yang jelas kalau kita background-nya emang di desa wisata. Kemudian, nah ini tadi yang disampaikan Bapak bahwa dengan adanya momentum ini, COVID-19 ini justru kami melihat bahwa desa wisata institut itu tidak boleh mati gaya gitu. Justru kita harus produktif dan benar-benar tetap berbagi semangat kepada teman-teman di desa wisata. Salah satunya apa? Ya ini menyelenggarakan kelas webinar dengan banyak materi ya. Insya Allah akan diselenggarakan setiap hari dan tentunya kita akan menghadirkan beberapa pakar wisata. Monggo bagi teman-teman yang luang atau yang longgar silahkan bisa mengikuti setiap jam 4 sore sampai jam 5 sore. Ini waktu ngabuburit. Tentunya momen-momen ini kita jadikan sebagai waktu untuk kita saling belajar gitu ya. Saya pun juga demikian gitu. Saya belajar dengan teman-teman narasumber dan saya juga belajar dengan teman-teman peserta yang mengikuti webinar. Mungkin itu Bapak nanti bisa informasi lebih lanjut bisa diakses melalui website kita di desawisatainstitute.com seperti itu. Oke, matur nuwun Mas Hanif. Untuk waktunya luar biasa. Ini alhamdulillah selamat muka saya sampai jam 11 tertolong dengan saudara dari Jogja. Oke, kerabat desa kita walaupun Mas Gito tadi nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dari Mas Hanif dari Desa Wisata Institut. Jadi kalau teman-teman pengen tahu Desa Wisata Institut seperti apa, ada ngabuburit dari jam 16 sampai 17.15 biasanya, ini sudah beberapa kali. Dan untuk mendaftar cukup kunjungi aja websitenya desawisatainstitute.com. Di situ akan ada informasi agenda-agenda untuk webinar berikutnya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat di situ. Dan sudah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih untuk teman-teman yang kerabat desa yang sudah mengikuti. Terima kasih spesial untuk Mas Hanif untuk hari ini sudah menyelamatkan saya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.